Oke, halo Vokazen, selamat datang di Vokap, Vokasi Cakap. Yeay, wah senang banget nih akhirnya Vokap hadir di tengah-tengah kita dan akhirnya konten Vokap ini real juga. Karena konten ini bakalan seru banget karena di sini nanti selain seru juga akan ada edukasi dan juga inspirasi dari berbagai narasumber yang kita undang di kali ini. Dan Vokap kali ini kita memiliki tema yang mungkin sangat relate banget sama generasi Z ya, generasi milenial dan juga di era digital ini. Karena kali ini kita memiliki tema self improvement about the passion and skill we already have. Nah, tapi kita akan lebih concern ke gali potensi diri dalam bidang seni, fotografi dan videografi. Nah, tapi sebelum itu lebih baik aku kenalan dulu nih ya, biar nonton juga bisa kenal karena di sini nanti aku akan membawakan acara Vokap ini hingga akhir. Oke, aku Raihanaska dari Manajemen Pemasaran Angkatan tahun 2020 akan menjadi host di acara Vokap atau Vokasi Cakap pada kali ini. Nah, namanya juga Vokasi Cakap ya, jadi aku akan bercakap-cakap, aku akan berinteraksi, aku akan mencari ilmu juga dengan para narasumber yang mana narasumbernya ini luar biasa banget. Aku ada 2 narasumber hebat nih. Yang pertama ada Bapak Jauhari SSMSN selaku dosen D3 Desain Komunikasi Visual Sekolah Vokasi UNS. Halo, selamat pagi Pak Jauhari. Halo, selamat pagi. Itu tadi ada Pak Jauhari yang nanti kita akan kulik-kulik ya informasi juga pengalamannya, ilmunya di bidang fotografi dan videografi. Nah, oke, nanti kita bakalan tanya-tanya nih sama kedua narasumber hebat kita. Dulu sama Pak Jauhari. Halo Pak Jauhari. Oke, halo Mas Raihan. Iya. Selamat pagi. Pagi Pak. Pak Jauhari ini kalau boleh tahu dosen di DKV ini untuk mengampu mata kuliah apa Pak? Saya di desain komunikasi visual, mayor saya di fotografi ya. Mayor saya di fotografi, ada fotografi dasar, ada foto dokumentasi, kemudian ada foto studio. Di D3 DKV. Fotografi ya Pak? Ya. Iya, di D3 DKV. Nah, S1-nya di desain interior itu untuk fotografi dasar. Jadi memang benar konsentrasinya lebih ke fotografi gitu ya Pak ya? Ya, selain fotografi juga mengambil beberapa mata kuliah lain seperti desain grafis, komputer grafis bitmap, kemudian ada sketsa, menggambar dan lain sebagainya, estetika gitu. Ya itu mata kuliah yang tidak lepas gitu sebenarnya. Tapi mayor saya, spesialisasi saya di bidang fotografi. Oke, nah Pak Jauhari ini jadi konsentrasinya di fotografi ya. Nah ini berapa lama sih Pak Bapak menekuni bidang fotografi ini? Kalau menekuni di bidang fotografi sebenarnya kalau belajar fotografinya itu saya dari kelas 4 SD Mas. Jadi dari kelas 4 SD Pak? Iya, dari kelas 4 SD itu di mana di kampung zaman dulu itu teman-teman masih menggunakan kamera kuda kecil tuh ya, atau Fuji itu yang masih krek-krek gitu. Itu saya udah minta, saya ingat tuh saya udah minta sama orang tua itu dibelikan DSLR gitu, digital single lens reflex seri MPF 105X Fujica. Saya ingat banget ya serinya Pak ya. Itu dari SD sampai SMA sampai kuliah awal gitu. Kemudian baru setelah kuliah baru ke mengganti gearnya ke Nikon waktu itu. F2 dan F55 saya pilih otomatiknya. Jadi ya ada beberapa perjalanan lah. Saya bikin slide sekilas tapi mungkin nanti ya. Tadi sudah saya share ke Mas. Iya Pak. Oke, jadi sejak kelas 4 SD loh, itu udah lama kali ya. Dan tadi sudah sampai kamera pertamanya seri apa itu benar-benar masih ingat gitu ya Pak. Benar-benar jadi emang secinta itu nih sama bidang fotografi. Nah, kalau boleh tahu nih, kenapa sih Pak Bapak dari sejak kelas 4 SD itu memilih bidang fotografi untuk ditekuni? Fotografi ini pendokumentasian ya. Jadi zaman saya kecil itu bayangan saya waktu itu masih tren-trennya Polaroid. Jadi saya dulu waktu masih kecil tuh mungkin ketipu gitu ya. Jadi ada beberapa
fotografer atau bahasa dalam dulunya itu tukang foto itu dengan Polaroid kemudian menawarkan, saya masih kecil gitu, di foto set keluar gambarnya, kan seneng banget gitu kan. Nah, alhasil yang ada adalah orang tua harus membayar gitu kan. Gitu, harus membayar banyak gitu. Nah, akhirnya muncullah tren di tahun 1986-an lah gitu. Kelihatan tua banget tuh. Tahun 86 90-an kan gitu. Nah, sekitar tahun 90-an saya SD gitu. Nah, itu satu kampung itu saya tinggal di daerah Nusukan di Solo itu. Nah, itu satu kampung dengan teman-teman karena dekat dengan toko kamera di situ dan juga tidak terlalu mahal. Akhirnya kami gitu, anak-anak ini pada dibelikan semua. Gitu. Cuma waktu itu saya tidak mau kalau sama teman-teman gitu. Saya maunya sama seperti Pak wartawan gitu. Jadi udah di SLR. Kalau hasil ya dengan kocek yang agak sedikit mahal waktu itu saya ingat harganya 350.000 itu di tahun 90-an. Itu saya SD dibelikan Fujica MPF 105X gitu. Ya lumayan lah. Nah, dari situlah bermain-main film gitu ya. Awalnya hanya tahunnya 56, 60, ISO 100, 200, 400 maksimal itu. Feeling aja, like meter itu diajari dari kakak itu, dan juga kakak senang. Jadi kakak yang ngajarin fotografi awalnya Pak ya? Iya, jadi ada kakak yang kebetulan juga kuliah di UNS waktu itu angkatan 92. Di FFC itu barengannya namanya Mas Agus Crosser gitu. Agus Crosser itu yang motret Gayus itu ya, sekarang di Kompas itu ya. Di Kompas yang kemudian itu pionernya FFC. Jadi ada UKM FFC, yaitu Mas Agus Crosser yang kemudian di bawahnya itu ada banyak tokoh-tokoh fotografer jurnalistik gitu ya di FFC. Nah nanti panjang nih kalau cerita itu nanti. Nah, saya belajar dari kawan-kawan kakak ini. Jadi kawan-kawan kakak yang juga di sastra seni rupa, waktu itu seni rupa masih sastra itu juga ada mata kuliah fotografi. Nah, ketika main ke rumah selalu bawa kamera. Nah itulah yang kemudian walaupun saya masih SD, ketika kakak bermain di sana jadi ikut-ikutan. Nah gitu. Gak ngeliatin kakaknya gitu ya, terus ikut-ikutan, kepengen gitu. Oke. Udah sama juga dan keren juga tadi ya, pengalaman cukup menarik. Anyway, tadi udah menceritakan tentang pengalamannya. Nah pasti kan karena udah cukup lama ya untuk Pak Johari ini terutama di bidang fotografi itu kan ada suka-dukanya tuh Pak. Nah suka-dukanya menggeluti di bidang fotografi ini apa sih Pak kira-kira? Kalau sukanya sih banyak ya. Jadi kalau motret itu sampai saya dulu kamera itu saya ibaratkan kayak istri gitu. Jadi ya sampai kayak istri. Saking cintanya gitu ya Pak ya. Jadi zaman saya kuliah itu kamera itu bagi saya private sekali. Jadi teman aja tidak boleh pinjem gitu sampai seperti itu. Baru ketika saya bekerja kemudian di tahun 2008-an gitu ya. 2008-an cuma bisa membeli kamera gak banyak gitu. Ada kamera yang memang saya bisa pinjamkan ke kawan-kawan, ada kamera yang khusus untuk saya sendiri gitu. Iya. Jadi kalau awalnya sakit gitu, nggak boleh yang lainnya gitu, harus saya pegang karena kayak. Nah, suka dukanya ya akhirnya dengan saya kebetulan berangkat dari nol. Jadi berangkat dari nol kemudian mengarah ke komersial fotografi. Jadi bagaimana hobi ini yang awalnya hobi ini dulu saya juga UKM nih. Nanti saya bisa jelasin tuh. Jadi berawal dari hobi, senang dulu, kemudian kita tekuni. Setelah kita tekuni, passion kita ada di sana, hadir di sana. Nah ini ternyata memberi kebermanfaatan. Jadi jangka panjang bisa dibayangkan. Ternyata saya bisa memperoleh efek tidak yang benefit tapi profit gitu di sana. Saya motret awalnya dokumentasi, wedding kalau bahasa Jawanya manten gitu. Ya saya nikmatin aja gitu. Kemudian sampai akhirnya jurnalistik saya sempat menjadi stringer untuk beberapa media majalah gitu ya. Sampai akhirnya saya putuskan ini masih mahasiswa itu, zaman mahasiswa saya masuk di sebuah biro iklan gitu. Di mana di sana di sebuah biro iklan ini
ini efek profitnya lumayan cukup kenceng gitu ya. Ini yang kadang jadi godaan gitu. Nah ini biasanya oleh teman-teman mahasiswa ini waktu itu saya masih mahasiswa. Jadi di tahun 2007-2008 saya udah merasa sudah bisa nyari duit sendiri gitu kan. Kemudian akhirnya kuliahnya ini jadi keteteran gitu kan. Seolah-olah, nah ini jangan sampai terjadi di kawan-kawan. Jadi, karena ternyata penting sekali kita harus selesai gitu. Jadi UKM, berangkat dari UKM, kemudian kalau sudah masuk ke sana ya harus hati-hati. Nah ini suka dukanya banyak sebenarnya. Yeah. Dukanya gini, kita sebagai fotografer akhirnya tidak punya foto kita sendiri, nah, karena kita yang motret orang gitu ya. Sering terjadi itu. Jadi kita bisa motretin orang kelihatan lebih cakep, lebih cantik gitu, tapi kita tidak punya foto kita sendiri yang dibikin cakep atau cantik gitu. Ini sukanya itu ya saya kira. Kalau sukanya saya kira fotografi, videografi ini Mas Rian ini saya tahu banget ini. Jadi kita sering ketemu ya. Kebetulan Mas Rian ini pengurus Fokus ya Mas ya, kalau tidak salah ya. Pengurus Fokus saya 2017-2018 kalau tidak salah sampai 2019 di FSRD sebagai pembimbing KM Fokus. Baru sekarang saya di Gama Dipta. Sekarang di Sekolah Vokasi saya sebagai pembimbing Gama Dipta untuk KMP-nya. Jadi saya tahu prosesnya. Jadi dari Fokus ini awalnya sempat mati suri, terus bagaimana saya ajak teman-teman yang tadinya mati suri kita hidupkan lagi UKM Fokus gitu. Harapannya ya tidak UKM lagi deh yang seru gitu. Tapi spesialisasi gitu yang apa. Banyak deh. Kalau suka juga banyak Mas, nanti banyak sukanya, dukanya cuma tadi dari potret banyak sukanya. Gitu. Jadi ya biasanya kayak gitu sih Pak ya, memang kalau fotografer tuh bisa memotret orang lain, bisa memotret banyak orang, tapi kadang kalau misalnya dimintain foto sendiri bingung karena lagi bisa sendiri gitu kan ya. Itu suka dari Pak Jauhari. Nah kita udah berbicara tentang suka duka, ada tadi awal juga pengalaman dari masing-masing narasumber. Terus biar masuk tema kita nih, ini siapa tahu nih ya ada teman-teman emang lagi fokus dengan hobinya dia di bidang fotografi, videografi. Ada tips nggak sih untuk teman-teman nih biar bisa mengimprove bakat mereka di bidang fotografi atau videografi? Mungkin dari Pak Jauhari dulu. Untuk fotografi dan videografi ya, saya pernah membuat beberapa film juga itu. Jadi konsistensi ternyata. Jadi konsistensi itu penting. Kemudian ini apa lagi namanya? Saya boleh sambil slide sedikit? Sekarang nggak apa-apa Pak. Oke deh. Jadi masih di disable participant skill sharing. Nah, jadi saya dulu itu alumnus seni rupa, bisa dibayangin. Saya dari Kriya gitu. Kemudian saya lulus, saya belajar di penciptaan seni fotografi. Bisa dibayangkan dari Kriya, dan saya ke fotografi. Tapi basic fotografi itu dari hobi, dari SD gitu. Nah, kemudian saya menjadi dosen dan juga sebagai fotografer. Next ya. Nah, di tahun 2003 ini saya sudah mulai beberapa melakukan ini, barangkali semoga menginspirasi teman-teman aja deh gitu ya. Yeah. Di mana jadi ada wedding, ada pre-wedding, dokumentasi event dan lain sebagainya. Jadi yang saya tampilkan ini beberapa slide karya foto saya. Yuk cepat aja. Next. Oke, nah ini Mata Hati, jadi proyek Mata Hati yang saya kerjakan waktu itu hanya 5 fotografer atau 5 fotografer yang di-hire oleh PT Global waktu itu untuk mendokumentasikan proyek Mata Hati yang sebelah kanan. Next. Nah, kemampuan ini tentu perlu diasah. Nah, inilah pentingnya UKM itu dibentuk. Jadi kalau kita hanya belajar di bidang fotografi dari secara formal gitu ya, saya kira kurang. Jadi harus ada kita belajar jam di luar kampus yang
yang justru di sana yang secara informal ini akan lebih apa ya, berasa gitu. Dan passion kita kan tidak terkotak gitu. Kalau kita di kampus kadang kan harus dengan rule-nya seperti ini gitu. Iya. Yeah. Dengan kita bebaskan di sana, makanya ini istilahnya kampus merdeka. Yuk sambil next nggak apa-apa. Istilahnya kampus merdeka itu ya kita belajar dengan siapapun di sana. Nah UKM ini kita bisa masuk dengan banyak bidang sebenarnya. Yuk next lagi. Jadi lebih bisa mengeksplor gitu ya. Iya. Jadi bagaimana kita mendokumentasikan, kemudian yang awalnya hanya make picture, tapi kita juga bisa create picture, membuat. Jadi tidak hanya take the picture, tapi juga make picture gitu. Jadi bagaimana dengan angle kita gitu, kita bentuk, kita bangun gitu. Nah ini satu lagi ya, yang intensitas kreativitas ini sebuah pilihan. Nah ini yang saya kira nanti teman-teman penting, bahwa kalau kita belajar di kampus gitu, nah ini saya bisa melukis, saya membuat sepatu bisa gitu, melukis di kanvas ya, wayang beber, kaca, kemudian saya juga membuat keris teman-teman. Saya jadi 3, saya nempa gitu, bener ini di tahun 2008 jadi gitu. Habis itu saya tidak mau karena tangan saya terus tremor gitu, tidak enak gitu, motret jadi tidak enak gitu. Akhirnya saya hentikan, saya lebih ke riset. Saya membuat film dokumenter tentang keris di tahun 2008, terus proses pembuatan keris di 2016. Ini ada 5 seri yang kemudian digunakan di Museum Keris Nusantara dibiayai. Kemudian ini yang saya kira penting, yakni intensitas kreativitas, di mana passion tersendiri dalam rangka menempang diri melampaui persyaratan akademis. Ini maksud saya teman-teman. Kita dapat bekal di kampus kan gitu. Tapi kalau kita tidak mengembangkan diri, kita hanya akan terkungkung di sana gitu. Ini yang saya lakukan dan itu saya motivasi ke teman-teman. Dan efeknya adalah teman-teman yang aktif di sebuah organisasi bisa kita lihat dia akan lebih menonjol dibandingkan kawan-kawan yang lainnya. Percaya atau enggak, nanti bisa dibuktikan. Nah, lebih dari kebanyakan mahasiswa untuk semata-mata lulus secara formal. Bagi saya lulus formal enggak seru gitu. Tapi kalau kita lulus dengan nilai plus gitu, ini akan keren, benar nggak? Tidak sekedar lulus, tapi kita punya kompetensi di belakang kita yang dengan begitu kita akan pede, kita akan lebih bangga. Gitu. Kayak Mas Rian Eko Pramono ini kemarin magang di tempatnya Mas Jimbong ya, akhirnya ketemu dengan Mas Gibran, Mas Wali Kota, gitu, bisa ketemu dengan dan lain sebagainya gitu. Saya ngikuti, jadi Mas Rian Eko Pramono walaupun magangnya di mana saya ikuti Mas. Jadi saya dengan teman-teman mahasiswa, insya Allah ini di mana gitu saya coba ikutin. Nah, ini bagi saya itu juga penting. Nah, aktif dalam organisasi kemahasiswaan ini juga penting. Saya terakhir menjadi ketua Dewan Amanat Mahasiswa di Surakarta waktu itu dan inisiator dan koordinator UKM fotografi yang menjadi embrio prodi fotografi di Surakarta. Jadi waktu zaman mahasiswa. Nah, saya kira ini di sekolah vokasi ini kan UKM-nya belum ya. Jadi selama ini kan kita masih nginduk di UKM fakultas-fakultas yang ada. Ada FFC untuk fotografi, kemudian ada fokus FFC di FISIP ya, kemudian ada fokus di FSRD, kemudian ada KFA di teknik ya, arsitektur gitu, kemudian ada apa lagi, itu banyak gitu. Dan untuk film juga cukup banyak. Nah, saya kira ketika teman-teman BMSP ini kemudian nanti membuat embrio UKM, ini akan lebih menarik gitu, lebih menarik. Kenapa menarik? Pertama adalah bagaimana mengembangkan potensi dengan banyaknya prodi, gitu kan, semua boleh masuk lah gitu. Di sana kita akan bertemu. Saya yang dari seluruh rupa misalkan, ketemu dengan yang dari pemasaran, ketemu dengan yang dari hukum, dan tentang haki, tentang apa, kita bisa sharing di sana. Jadi tidak melulu kita terjebak pada satu bidang ya. Oke, kan bidangnya juga banyak gitu. Nah ini menarik. Yuk next. Nah ini keris bikinan saya. Tadi saya cerita, saya bikin keris. Ini keris bikinan saya, bikin sendiri. Jadi walaupun saya motret, saya juga bisa bikin keris. Saya bisa mahat gitu. Nah ini oke, next. Nah ini cepat aja kalau ini hanya foto-foto, jadi stok foto yang saya kira fotografi ini menarik
tadi yang satu, tidak ada dukanya, banyak sukanya gitu. Iya. Jadi kita kemanapun kita nenteng kamera, kita potret. Apalagi sekarang kita bisa pakai HP ya, gitu, yang kita bisa unggah kan gitu, ke IG, ke apa, kemudian banyak di like, di komentari, keren, apa. Padahal kita ya iseng-iseng. Lebih mudah mempublikasikannya. Iya, iseng-iseng aja gitu. Dan ini jadi shock dan momentum yang tidak bisa diulang lagi kadang gitu. Kalau diulang lagi juga akan beda. Dan ini yang menarik. Jadi bagi saya kuliah di seni rupa itu kuliah seneng-seneng ya Mas Rian ya. Nanti Mas Rian akan banyak cerita ini, harusnya banyak cerita. Tunggu ceritanya nanti setelah saya ini. Nanti saya tanya ceritanya. Main-main kemudian seneng-seneng tapi bisa menghasilkan gitu kan, keren gitu. Yuk next yuk. Nah, next. Saya slide-nya banyak tapi banyak foto kok. Nah ini saya di tahun 2007 itu saya mulai masuk di sebuah biro iklan, tapi juga selain di sebuah biro iklan saya mengerjakan beberapa proyek. Saya menjadi official photographer untuk Undisclosed Territory di Yayasan Padepokan Merah Putih, kemudian terlibat tadi yang PT Global, bla bla dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau ada beberapa corporate profile yang juga saya kerjakan beberapa perusahaan-perusahaan. Oke, next. Itu aja. Ini intinya ke komersial gitu ya. Nah, ini proses saja, proses perjalanan. Saya kira ini seperti ini performance art ya di Undisclosed Territory di awal kemudian seperti itu. Jadi butuh kompetensi bidang tadi yang saya sampaikan. Kompetensi ini tidak mungkin semua kita raih di kelas karena dengan durasi kita yang satu semester itu hanya berapa 16 kali bertemu. Nah ini bisa diperoleh dengan sharing di komunitas melalui KM tadi gitu. Nah ini beberapa korporat yang pernah saya kerjakan. Dan next ya. Next. Nah ini keris ya. Jadi di proses pembuatan keris dengan jadi dokumentasi. Okay, next. Filmnya juga saya ada seri-seri seperti ini. Nah ini buku yang saya kerjakan. Jadi ada beberapa buku yang di setiap buku itu ada 900 foto saya. Di setiap buku kurang lebih ada 900 image foto saya yang hadir di sana dan semua saya dokumentasikan. Jadi ada sekitar 10-an ribu keris nasional di baik itu koleksi museum nasional, museum apa yang sudah saya dokumentasikan. Ini perjalanan dari 2007 sampai kemarin 2018-2019 saya muter Indonesia gitu. Jadi saya ngajar kalau Jumat flight kemana, misalkan ke Lombok, ke Bali, nanti Senin itu udah balik lagi di Solo, minggu depan flight lagi gitu. Ini seru gitu. Jadi yang awalnya hobi kemudian menjadi menjadi ini ya tadi ada efek selain benefit tapi juga profit itu tentunya. Nah di satu sisi ada upaya ketika saya dengan kiprah yang saya lakukan ini pembuktian ke teman-teman mahasiswa gitu. Jadi Pak Jawari kalau memberi materi tidak hanya teori saja gitu, tapi bisa dibuktikan gitu. Nah inilah saya harus ada kompetensi bidang yang saya juga bisa buktikan ke teman-teman mahasiswa ketika saya mengajar yang saya lakukan. Jadi ada bukti, jadi tidak hanya saya ngajarin. Ada bukti nyatanya gitu ya. Iya, dan ini dilakukan. Ini saya kira harapan saya bisa memotivasi, bisa menjadi pematik bagi kawan-kawan semuanya untuk ayo kita bisa gitu kan. Dan saya yakin teman-teman akan lebih jago lagi gitu. Oke, next yuk. Dengan perkembangan teknologi yang sekarang. Oke, waktunya next. Nah, ini komersial ya. Ya, di next aja lah, cepat aja. Nanti giliran Mas Eko nih habis ini. Mas Rian Eko ini. Jadi saya cepat aja. Ini untuk pre-wedding, teknik-teknik ya. Ini Mas pre-wedding. Iya, kemudian ini Mas Rian Eko juga jago ini Mas Rian Eko ini. Jadi sebenarnya Mas Rian Eko ini basicnya juga fotografi, kemudian dari fotografi ke videografi. Lebih susah videografi jujur ini. Jadi kalau saya sampaikan videografi itu lebih susah. Kalau fotografi kan dia hanya still foto ya. Kalau videografi itu kan motion. Dia harus pikirkan gitu dia nanti gimana pergerakannya supaya tidak shake, supaya tidak ini dan lain sebagainya. Nah ini. Oke, next. Cepat aja. Saya banyak slide-nya aja. Nah, ini contoh-contoh aja supaya teman-teman termotivasi. Next. Nanti kita ngobrol lagi itu. Oke, next. Ini dokumentasi. Jadi dokumentasi yang saya kira apapun. Nah,
saya mulai di 2007-2008 ini di komersial Mas Rehan ya. Jadi di advertising di 2008, kemudian kantor kami Best Agency of the Year. Jadi saya mengerjakan beberapa proyek, kemudian ada Citra Pariwara waktu itu, tapi di Jogja ada namanya Pinastika Award, dan kami Best Agency of the Year dengan karya-karya yang kebetulan fotografi saya gitu. Nah, ini menyenangkan. Nah, ini contoh-contoh aja. Yuk next. Ini contoh yang saya kerjakan. Jadi selain tadi saya motret, ada dokumentasi, ada apapun gitu. Tapi di sini juga kami membuat foto-foto untuk komersial. Jadi, kebetulan logo Solo The Speed of Java dulu kantor kami juga yang membuat. Zaman saya masih mahasiswa gitu. Nah ini salah satu proyek-proyek. Yuk next. Ya. Oke. Ini kalau saya cerita nanti panjang. Jadi kalau saya cerita semuanya nanti panjang. Nanti kalau mau cerita nanti kita bikin sesi sendiri ya, boleh di sekolah vokasi atau apa boleh. Vokap sesi 2 pasti ya. Oke, yuk next. Cepet aja Mas. Next. Nanti saya mau ngomong yang belakang tuh. Saya ada beberapa tulisan. Ini juga modelnya kawan-kawan sendiri. Nah ini dari senang-senang aja gitu. Rian ini jago nih kawan kayak gini. Jadi sama Rian. Next. Berapa project seneng aja itu. Oke, next. Nah, ini tantangan bagi kawan-kawan. Ini di mana sekarang itu kan teknologinya udah berkembang tuh. Ada 16 subsektor industri kreatif. Nah, UKM yang ada, teman-teman nantinya membuat UKM tak mau nanti bikin ADART pasti kan, bikin Renstra gitu kan. Jangan sampai ketika UKM terbentuk itu kegiatannya hanya monoton, bikinlah Renstra gitu. Ini saya ingat tuh waktu itu rencana strategi. Kan tahun pertama saya lebih penguatan ke sumber daya manusianya, ke sistem organisasinya misalkan. Kemudian baru tahun kedua mulai ke kegiatan misalkan pameran atau apa yang sifatnya nasional misalkan. Tahun ketiga jadi di Renstra program UKM. Saya ingat zaman dulu, saya tidak tahu nanti kawan-kawan di BEM apakah seperti itu atau harapan. Kalau saya dulu pikirnya kalau kita hanya mengulang terus, nanti ketua A kemudian ketua B, ketua C kan biasanya ganti kan, bergulir kan. Nah, itu hanya mengulang kegiatan dari kakak tingkat. Ini bagi saya kalau zaman dulu itu monoton, tidak seru gitu. Jadi sehingga waktu itu saya membuat semacam kayak blueprint. Jadi saya blueprint program di mana nanti setelah misalkan saya itu tongkat estafet ke adik kelas gitu, itu meneruskan dan menambah program nanti terus sehingga capaian KPI performance index di UKM ini akan naik terus gitu. Nah ini saya kira kalau di UKM nanti kita bisa masuk di 16 subsektor. Kalau fotografi, videografi jelas bisa masuk semua, bisa dibayangkan. Ya kan, fashion butuh pasti, kuliner butuh tadi tunjukin kan gitu, apalagi periklanan kan itu. Nanti teman-teman bisa cek tuh semua. Saya kira fotografi, videografi bisa masuk di sana dan ini peluang gitu kan. Oke, dan sekarang teknologi kecerdasan buatan juga sudah aplikasi dan sebagainya sudah menarik. Ini ya tinggal di link and match kan aja. Oke, next. Sorry, ini saya nambah sedikit ya tadi ya. Nah, UKM, unit kegiatan mahasiswa ini sebagai penggerak pengembangan potensi diri. Ini saya kira penting ya, penggerak pengembangan potensi diri ini. Jadi kalau saya yakin kayak Mas Rehan Haska ini komunikasinya keren nih, gitu, obrolannya keren, announcer gitu ya. Jadi wah asik tuh, itu nggak mudah, itu nggak semua orang bisa ngobrol seperti itu gitu. Nah, ini ada proses, mungkin nanti bisa ngajari saya gimana caranya ini ngobrol di depan supaya seru gitu kan. Nah ini hal yang paling sederhana, public speaking itu bisa jadi UKM gitu menurut saya gitu. Jadi hal yang paling sederhana, kompetensi bidang sekecil apapun
ketika itu ditekuni, ketika itu dibuat ya berbekal. Kalau kita pentahelix itu ada komunitas, kemudian ada government, ada ya kan banyak kan. UKM anggap aja di komunitas kan di sana, di unit kegiatan mahasiswa, semacam kayak komunitas di sana yang kemudian dengan komunitas ini orang kan lebih leluasa, lebih enak walaupun di ranah kampus. Tujuannya tentu UKM adalah supporting daripada menyokong ya untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang mengarahnya ke KPI. Harapan saya teman-teman nanti ketika di UKM ini dengan award, dengan prestasi-prestasi yang prestasi itu bukan untuk kampus semata tapi juga untuk diri Anda. Setelah lulus Anda punya portofolio. Saya bisa nunjukin tadi karena apa? Itu portofolio. Portofolio itu dari proses saya melatih dari diri kepemimpinan dan berorganisasi. Itu penting. Nah, inilah peran dari BEM, HMT, dan nanti UKM. Oke, saya kira itu saja. Sudah terakhir kan kelihatannya. Dari saya itu saja. Jadi masih satu ya, nilai plus potensi ya. Keunggulan spesifik di bidang kompetensi sesuai pengembangan minat dan bakat. Teman-teman harus sadar betul apa yang menjadi passion. Saya senang di mana sih gitu. Kalau bukan passionnya jangan dipaksakan, nanti hancur gitu. Jadi saya senang apa ya sudah itu masukin gitu di sana. Skill of practice ini penting. Keterampilan teknis penyelesaian dasar-dasar. Jadi kalau saya tadi fotografi, saya mau tidak mau saya akan melatih secara basic dari fotografi itu saya harus tahu betul gitu. Saya kira itu penting. Skill of concept, keterampilan teoretik bagaimana mengkonseptualisasikan sebuah karya, di mana ini sebuah keniscayaan sebagai seorang mahasiswa yang dituntut mampu berpikir konseptual. Jadi tidak hanya secara praktis kita bisa teknis gitu ya, praktis teknis tataran teknikal gitu, tapi juga secara educational kita mumpuni. Bisa dibayangkan, ngidapi-dapi Mas itu kalau orang Jawa bilang. Kemudian yang penting lagi adalah social skill, di mana keterampilan sosial ini menyangkut bagaimana kita membangun relasi atau hubungan baik dengan berbagai pihak. Perlu kita ketahui bahwa networking itu perlu, gitu. Saya bisa dapat jaringan. Banget gitu ya Pak. Iya, saya bisa dapat jaringan, misal kenal A, kenal C. Silaturahmi itu akan membuka pintu rezeki, ya gitu ya. Karena kenal, jadi ya kan. Saya kenal Mas Eko ada proyek Pak Johari bantu ya, oh siap gitu. Misalkan gitu. Ini bagian dari social skill. Kemudian etos entrepreneurship atau jiwa kewirausahaan. Saya kira ini juga penting. Jadi ketika kita di UKM nanti kita bisa dibentuk, kita akan terbentuk di sana dengan sendirinya. Entrepreneurship, jiwa kewirausahaan ini akan bisa dibangun dengan ada tadi program-program, di ADRT dan lain sebagainya. Saya kira BEM bisa memfasilitasi di sini dengan kemahasiswaan. Dan ini menjadi potensi yang luar biasa. Satu lagi terakhir, penguasaan teknologi komunikasi dan informasi digital. Saya kira ini kalau teman-teman kita kan sepantaran ya, jadi kita generasi milenial gitu ya, 18 plus gitu ya. Kita saya kira dengan teknologi komunikasi dan informasi digital ini kan tidak asing gitu ya. Sekarang udah marak sekali kan, kita tinggal aplikasi dan lain sebagainya. Kita unggah deskripsi diri, profil dan lain sebagainya lewat IG, orang bisa tahu dengan mudahnya gitu. Iya. Ini kita bisa manfaatkan YouTuber misalkan, kalau kita mau jualan yang lewat marketplace dan sebagainya. Banyak sekali. Tinggal kitanya bagaimana kita mengembangkan. Saya kira itu saja. Nanti ada pertanyaan di luar ini silahkan. Oke, semangat, semoga bermanfaat. Terima kasih ya untuk Pak Johari, tadi udah kita banyak banget tips, pengalaman, terus kemudian cara-cara kita untuk menggali potensi. Kalau tadi sangat-sangat bermanfaat banget gitu buat teman-teman yang nonton konten ini nantinya. Nah, langsung aja kita move ke segmen berikutnya. Kita akan membahas mengenai videografi.